Perkenalkan, nama saya Ati, saya dari UKM KUB Mampu Jaya. Kita memproduksi alas kaki yaitu sepatu, sandal, dan sleeper hotel. KUB Mampu Jaya ini berdirinya sejak tahun 2014 setelah penutupan ekslokalisasi Doli. Tepatnya di bulan Oktober, penutupannya di bulan 6, kita mulai berdiri di sini Oktober. Awal mula usaha ini di tahun 2014, di tahun pertama itu kita hanya kerjasama dengan Adiles, yaitu kita pembuatan uppernya aja, setelah itu kita kirim ke Adiles. Basically itu selama 1,5 tahun. Di tahun 2016 kita mulai bikin sepatu jadi, pakai brand kita sendiri, kita mempromosikan sendiri. Sampai saat ini berkembangnya gitu. Mulai 2017 kita mengembangkan sayap pembuatan sleeper hotel, dan alhamdulillah sampai saat ini sleeper hotel yang udah kerjasama udah ada 70 hotel yang udah kerjasama dengan kita, nasional, bukan hanya di Surabaya aja. Sampai sekarang pun kita masih terus sih, walaupun skalanya kecil tapi alhamdulillah masih berjalan. Kalau aktifnya 18 orang, tapi untuk yang tenaga lepas itu kita ada 4 orang. Iya, karyawan plus UKM yang ada di luar. Karena di sini kan semuanya kan UKM ya, ada UKM batik, jajanan, minuman gitu. Secara legalitas sih kita ada hanya notaris, terus ART-nya ada, anggaran dasarnya ada, hak kewajiban anggota dan itu ada. Cuman memang kita ini belum dalam artian belum mengadakan rapat akhir itu loh. Itu belum, hanya sekedar rapat biasa intern gitu aja. Itu. Tapi makanya kita minta lagi untuk pendampingan supaya benar-benar ini koperasi bisa berjalan sesuai lah. Kalau basically sih karena kita kan bukan orang yang tahu akan koperasi seperti apa kan Pak, hanya tahu sekilas, dan mungkin mindset dari teman-teman juga supaya tahu kalau koperasi ini bukan hanya simpan pinjam aja kok, koperasi ini bisa untuk usaha gitu. Dulunya itu seperti itu, mindset saya bikin koperasi itu gitu, supaya masyarakat sekitar ini nggak, koperasi itu pasti simpan pinjam, padahal kan enggak. Koperasi ini tuh bisa membantu yang lain gitu. Oke, mungkin setelah ini mungkin ada lagi pembicaraan, atau sayanya juga sudah sowan ke dinas supaya bisa dibantu ini. Saya ini kurang apa sih sebetulnya, gitu aja sih Pak. Kalau dampak positifnya, mungkin koperasi kita aktifnya 3 tahun belakangan ini itu karena kita koperasi toko kelontong itu, karena saya kerjasama dengan pemerintah kota supaya cari bahan memang yang murah gitu loh, untuk memenuhi kebutuhan mereka, apalagi saat pandemi kemarin itu mereka akhirnya keanggotaannya bertambah. Sebetulnya kan keanggotaannya sedikit, setelah ada toko kelontong warga sekitar pun bisa menikmati itu gitu. Oke, untuk usaha kita yang sleeper hotel sih bahan-bahannya di Surabaya juga sudah mumpuni, cuman kadang-kadang kan memang stoknya itu habis, jadi kita harus keluar kota kayak di Wedoro, Mojokerto gitu sih. Kalau untuk sepatu di daerah Sidoarjo pun lengkap kok, daerah Seruni itu udah ada semua. Kalau sepatu, sandal pemasarannya ya alhamdulillah daerah Surabaya dan sekitarnya. Terus untuk sleeper ya tadi 70 hotel yang udah kerjasama dengan kita, nasional. Setiap usaha itu kan pasti ada kesulitan sendiri ya, apalagi untuk mengenai sleeper hotel ini. Sleeper hotel ini pasti bahannya kadang-kadang kita bukan dari pengrajin yang besar atau skala pabrik besar, jadi kalau cari bahan itu pasti di orang kedua, karena kalau langsung pabrik kan kita nggak bisa cukup untuk pembelian bahan gitu sih. Jadi kita mesti ngambilnya di kayak supplier gitu aja. Kalau mengenai pemasaran hotel itu kan ada linknya Pak. Selama kita jaga link itu sendiri, alhamdulillah
terjalin, karena dulunya saya di 2017 itu hanya 5 hotel yang kerjasama dengan kita, tapi kita jaga linknya. Link itu akhirnya merambat secara tidak langsung dari hotel-hotel yang udah kerjasama dengan kita, itu mempromosikan kita sendiri. Kalau mengenai produk sepatu, kita custom. Jadi karena custom itu sendiri, kita memuaskan konsumen. Request ke konsumen itu pasti kita jaga. Kayak mungkin mereka minta bahannya dari apa, terus minta solnya itu. Strategi kita itu kita jaga kualitas dan quantity controlnya yang baik. Kalau range harganya sendiri sih untuk sepatu mulai 175 sampai 350. Makanya tergantung dari bahan yang mereka minta gitu. Karena sepatu jadi pun kita custom kan. Kita nggak memproduksi skala banyak, kecuali itu kalau kita ada pameran kita pasti bikin skala banyak. Kalau untuk slipper hotel tergantung lagi bahan yang diminta dengan hotel seperti apa, sablonnya berapa warna itu. Tapi sama, range harganya di harga 1.800 sampai ke 3.000 sampai 5.000 rupiah. Harapannya saya sebagai ketua UKM dan ketua koperasi Mampu Jaya, kepinginnya sih usaha kita bertambah maju, tambah sukses. Paling nggak satu sih, kita jaga quality controlnya dari produk kita, itu aja. Terus yang kedua sih untuk pemerintah kota, nextnya walaupun kita tetap memakai fasilitas dari pemerintah kota, supaya harus ada terus ini Pak. Itu sih untuk teman-temanku yang sesama UKM. Jadi yuk kita tetap memproduksi produk, jangan menyerah, karena insya Allah produk kita ini udah dikenal kok di kayak rame, khususnya di Indonesia sendiri sih udah aware akan produk UKM kita, apalagi Doli. Kita udah menjual nih dengan kata Doli. Jadi untuk teman-teman yang lain, ayo tetap memproduksi, karena saya sendiri sudah mewakili teman-teman untuk ke Singapura. Kita udah mempromosikan produk-produk kita. Jadi untuk yang lainnya tetap memproduksi, karena teman-teman yang lain itu kan kayak makanan, minuman, ada yang stucknya itu hanya jalan di tempat, mereka nggak naik, nggak turun gitu, karena mungkin promosinya kurang atau apa itu sih. Untuk masyarakat sekitarnya, kalau mau sepatu, sandal, dan slipper hotel bisa hubungi kita di KUB Mampu Jaya, Jalan Kupang Gunung Timur 120. Yuk datang yuk, kita ada produk banyak kok.